semuanya, perkenalkan nama saya Regina Lusita KKUH, NIM 191420101189, kelas A1 Keperawatan semester 7, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas keperawatan bencana, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari dosen pengampu mata kuliah, Nurse Doni Sains Solar SK Pangkas. Pengertian isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Pengertian karantina adalah tempat pengasingan dan atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari wilayah Republik Indonesia. Berikut proses kontaminasi. Penerapan prinsip-prinsip kontaminasi pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meniadakan kontaminasi pencemaran yang terjadi pada masyarakat pada saat bencana. Hal ini bertujuan agar tercipta suatu suasana aman, nyaman, dan sehat yang akan menguntungkan masyarakat. Proses dekontaminasi. Dekontaminasi merupakan proses mengurangi jumlah pencemaran mikroorganisme atau substansi lain yang berbahaya baik secara fisik atau kimia sehingga aman untuk penanganan lebih lanjut. Proses dekontaminasi meliputi proses perendaman, pencucian, pengerikan sampai dengan proses sterilisasi. Kemudian proses dekontaminasi setelah memakai alat proteksi diri, petugas medik melakukan dekontaminasi, pastikan korban dalam keadaan stabil atau telah dilakukan stabilisasi fungsi vitalnya. Buka seluruh pakaian korban, mengurangi 70-80% kontaminan. Cuci dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam 1 menit dengan 6 galon air. Dan diperlukan area 22 inci per orang. Lakukan dengan cepat pencucian dan penyiraman seluruh tubuh korban. Gunakan cairan pembersih untuk seluruh tubuh. Cairan baru 0,5% sodium hypochlorite atau HTHT klorin efektif untuk kontaminan biologi atau kimia. Untuk kontaminan biologi perlu waktu 10 menit. Bersihkan kembali dengan air dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yakinkan korban sudah dicuci dengan bersih. Bila perlu, periksa dan bersihkan kembali dengan air dari ujung kepala sampai ujung kaki. Keringkan tubuh pasien dan ganti berikan pakaian kering dan bersih. Korban dimasukkan ke ruangan UGD atau IRID sesuai kriteria triase. Dapat dilakukan triase ulang walaupun sudah dilakukan triase di lapangan. Penanganan dilakukan berdasarkan skala prioritas kegawat daruratan, bencana, medik, dan yang diberikan sesuatu standar kemampuan rumah sakit. Kesimpulan, tujuan manajemen bencana pada dasarnya adalah berupaya untuk menghindarkan masyarakat dari bencana baik dengan cara mengurangi kemungkinan munculnya hazard maupun mengatasi kerentanan terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan sebelum bencana, selama bencana terjadi, dan setelah bencana. Pencegahan untuk masyarakat dapat dilakukan dengan proses isolasi, karantina, kontaminasi, dan dekontaminasi agar pengurangan risiko dapat ada dan terkendali. Masyarakat perlu diarahkan agar dapat berpartisipasi dalam upaya ini agar tidak banyak yang terkena risiko dampak dari bencana yang terjadi.